kalau kita lihat di sisi sebelah kiri kita, pemandangan yang cukup indah banget ya. Di situ adalah perbukitan. Nah, di sini itu saya benar-benar sendirian. Assalamualaikum. Kalau untuk bersantai-santai di sini itu merupakan tempat yang paling recommended, teman-teman. Kita benar-benar bisa bersantai dengan menikmati udara yang cukup segar di sini. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga baik-baik selalu. Halo teman-teman. Oke teman-teman, di kesempatan video kali ini saya ingin mengajak teman-teman ya melihat suasana Hari Raya Idul Fitri atau suasana Lebaran di desa, yaitu yang namanya Desa Mbade menuju ke Pesanggerahan, teman-teman. Nah, jadi ini merupakan desa yang ada di Kecamatan Dagangan ya teman-teman ya. Untuk suasananya jadi seperti ini. Ini adalah Lebaran hari kedua teman-teman. Dan sekarang ini saya sedang berada di Desa Mbade, nah, yang berada di Kecamatan Dagangan ya teman-teman ya. Nah, saya akan mengajak teman-teman menuju ke salah satu tempat wisata juga yang namanya yaitu Pesanggerahan. Nah, Pesanggerahan itu kabar-kabarnya ya, info yang saya baca di situ adalah tempat bisa disebut juga sebagai kampung Belanda. Rencana akan dijadikan wisata seperti itu ya. Karena dulu sejarahnya di situ itu, yang informasi yang saya dapat ya, sejarahnya di situ itu merupakan tempat tinggal para penjajah Belanda, teman-teman. Nah, jadi sekarang kita akan menelusurinya dan mencari jejaknya. Karena di situ terdapat juga loji yang sudah lama banget ya, loji Belanda yang sudah lama banget. Nah, namun lokasi dan tepatnya itu ada di mana saya kurang tahu, teman-teman. Oke, jadi kita akan mencari tahunya di sana ya. Dan untuk kondisi jalan di sini cukup menggeronjal tapi dikit ya. Nah, ini merupakan Desa Mbade yang ada di ujung timur dari Kecamatan Dagangan, dan juga ini merupakan lereng Gunung Wilis. Untuk suasananya di sini benar-benar seger banget udaranya, teman-teman. Dan kondisinya seperti ini ya, ini masih sepi padahal ini masih Lebaran kedua. Memang di daerah Madiun ini untuk silaturahmi ditiadakan ya. Jadi bersalam-salaman di rumah tetangga seperti itu ya nggak boleh, teman-teman. Pintu rumah harus ditutup. Nah, di sini kondisi jalan agak sedikit menggeronjal. Kita bisa lihat ya, di depan itu ada pertigaan. Kita ambil arah yang ke kanan. Nah, ini sudah sampai di Mbade menuju ke arah Pesanggerahan. Nah, Pesanggerahan itu ya dulunya itu dijadikan sebagai tempat taman wisata, teman-teman. Kabar-kabarnya seperti itu ya, tapi kalau sekarang kita masih belum tahu seperti apa kondisinya ya. Nah, kalau kita lihat di sisi sebelah kiri kita, pemandangan yang cukup indah banget ya. Di situ adalah perbukitan, tepatnya Gunung Wilis ya. Dan juga jurang. Nah, ada rumah satu di sini, di bawah ini ya. Nah, suasana seperti ini, kita lanjutkan perjalanan ya. Pelan-pelan saja karena di sini udaranya cukup seger banget. Nah, ini adalah Desa Mbade menuju ke Pesanggerahan, teman-teman. Kalau untuk sebelah kanan ya itu pemandangan juga jurang ya. Nah, kalau di sini jalannya cukup halus, itu terlihat dari depan ya. Nah, ini jalannya sudah halus banget. Nah, dulu tempat wisata atau taman wisatanya itu ada di sebelah kiri ini, teman-teman, kalau nggak salah ya. Nah, ini bekas gubuk-gubuk ataupun taman wisata seperti itu ya. Nah, ini sekarang kita sudah memasuki yang namanya Pesanggerahan. Nah, itu seperti taman-taman di situ ya.
Suasananya cukup seger. Dan juga di sini saya sendirian, teman. Nggak ada orang yang melintas sama sekali di sini. Nah, kondisinya seperti ini ya. Kalau untuk masalah jejak ataupun suasana loji Belanda itu ya, saya juga kurang tahu. Jadi bagi teman-teman yang tahu ya, atau mengetahuinya tepatnya lokasi kampung Belanda itu ada di sebelah mana, teman-teman bisa komentar di bawah. Nah, ini bekas yup-yupan atau bekas parkiran seperti itu ya, taman-taman wisata seperti itu. Nah, itu kita lihat di depan ya. Nah, ini seperti pendopo. Dan ini tempat permainan anak ya, kolam renang, bekas kolam renang, toilet. Nah, itu seperti foto-foto. Dan di depan itu adalah selamat datang di wisata Logandeng Sanggran. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, kalau kita ke sini lurus, itu kemungkinan jalannya buntu ya. Nah, itu karena ada jalan setapak seperti itu. Kita kembali. Nah, di sini itu saya benar-benar sendirian. Assalamualaikum. Nah, ini ya kondisinya. Selamat datang di wisata alam Logandeng Sanggran. Nah, kalau kita lurus ke sana ya, itu juga jalannya buntu. Nah, itu kondisi jalan seperti ini, aspal ya. Assalamualaikum. Nah, kondisi jalan seperti ini, dan di atas itu buntu ya. Nah, ini buntu. Nah, entah ya, kalau kita ke sana nggak tahu ada air terjunnya ataupun taman-taman seperti itu ya. Nanti lain waktu kita akan ke sana ya. Untuk kali ini kita kembali, kita melihat suasana di sekitaran sini ya. Nah, jadi ya teman-teman ya, kalau teman-teman ada yang tahu di mana lokasi tepatnya yang namanya Kampung Belanda itu ya, ataupun loji lawas, loji peninggalan Belanda, teman-teman bisa komentar di bawah. Kalau untuk suasana seperti ini ya. Nah, ini merupakan yang namanya pesanggrahan yang ada di Kecamatan Dagangan. Ini ya, kita kembali pelan-pelan, tutup sih. Nah, seperti ini suasananya ya, wisata pesanggrahan. Nah, ini adalah bekas kolam renang ya teman-teman ya. Nah, ini pendopo seperti untuk bersantai-santai seperti itu. Nah, saya penasaran banget yang namanya yaitu jejak peninggalan dari Belanda zaman dahulu ya. Lokasi tepatnya itu loh, ada di sebelah mana. Kalau dari informasi yang saya baca ya, yang saya baca itu lokasinya tepatnya ada di pesanggrahan ya. Jadi seperti ini, dan kita sekarang sudah berada di pesanggrahan. Oke, kita cek dulu. Oke. Kalau untuk udara di sini cukup seger banget ya teman-teman ya. Udaranya cukup seger dan kondisi jalannya cukup halus. Nah, karena di kiri kanan kita itu merupakan tebing ya, jurang. Nah, sebelah kiri kita itu jurang ya, jurang yang cukup dalam banget. Ini bertepatan dengan hari Lebaran kedua ya teman-teman ya. Nah, ini bekas taman-taman wisata seperti itu, rumah pohon ada di situ ya. Karena terkenalnya dulu pesanggrahan ini mempunyai yang namanya yaitu rumah pohon. Keren banget ya di sini, suasananya cukup syahdu dan pemandangannya cukup indah banget di sini. Kalau untuk bersantai-santai di sini itu merupakan tempat yang paling recommended teman-teman. Kita benar-benar bisa bersantai dengan menikmati udara yang cukup segar di sini. Nah. Oke, kita lanjutkan perjalanan kembali ya, menuju yang namanya yaitu Desa Mbadi. Untuk kondisi jalan memang di sini cukuplah halus ya, cukup halus dan enak banget. Jadi kita itu pelan-pelan di sini ya, berjalan pelan-pelan di sini sambil menikmati pemandangan seperti itu ya. Sebelah kanan kita itu, wah itu benar-benar luar biasa, istimewa banget pokoknya. Keren teman-teman.
Ini adalah desa yang namanya Pesanggrahan, Desa Mbade. Nah ini apa ya itu? Desa Mbade, Dusun Pesanggrahan kalau nggak salah ya. Mohon maaf jika ada salahnya teman-teman. Nah ini adalah kondisi dari rumah-rumah warga ya, atau pemukiman warga. Nah ini sekarang kita sudah berada kembali di Desa Mbade. Nah di sana terlihat ya pemandangan dari kota ya, Mbuh kota Ndi kayak kota Madiun apa Magetan. Dari sini terlihat jelas ya. Nah itu kemungkinan kota Magetan ya. Dari sini terlihat jelas itu. Semoga dari kamera juga terlihat ya teman-teman ya. Nah, jadi suasananya kalau untuk suasana lebaran di desa ini ya, suasananya seperti ini. Ini lebaran kedua ya. Jadi suasana seperti ini juga sama dengan yang ada di kota-kota ya. Jadi kalau di kota itu sepi, kalau di sini juga sama teman-teman. Karena memang dilarang untuk bersilaturahmi dari rumah ke rumah ya, ataupun membuka pintu seperti itu. Nah, untuk perjalanan pulang di sini pemandangan cukup indah banget. Ini bertepatan pada jam setengah 10 pagi teman-teman. Karena memang saya nggak ada acara untuk kemana-mana ya, karena memang dilarang. Jadi saya putuskan untuk melihat suasana Idul Fitri atau suasana lebaran yang ada di desa. Dan saya memilih Desa Mbade ini menuju ke Pesanggrahan karena memang desanya super keren dan istimewa banget. Nah, tuh kita bisa lihat ya, di depan itu adalah pemandangan yang cukup keren banget. Oke teman-teman, video saya akhiri dari sini ya. Itulah tadi perjalanan saya dari Desa Mbade menuju ke Pesanggrahan. Semoga teman-teman yang kangen dengan suasana desanya ya, ataupun yang ada di perantauan, sedikit terobati dengan video saya ini. Dan video saya akhiri dari sini ya teman-teman ya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, Desa Mbade ke Pesanggrahan.